Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah ruahkan nikmat pada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita dapat meniti jalan kehidupan ini di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang telah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam atau agama Islam. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' ali sunnatihi, orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kajian ta'lim pada malam hari ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 259 sampai ayat 260. Insyaallah dua ayat ini para ikhwan akhwat sekalian adalah merupakan atau erat kaitannya dengan beberapa ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ayat ini temanya adalah tentang beberapa contoh atau berapa bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkannya kepada manusia supaya manusia beriman, dan yang sudah beriman akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambah
takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita sama-sama memperhatikan dimulai dari ayat 259. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Atau ini adalah merupakan kalimat sambungan, ya, kata sandang dari kalimat yang sebelumnya tentang salah satu dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya. Maka ini adalah merupakan tambahan, ya, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Kalladzi marra 'ala qaryah, sebagaimana seseorang yang berjalan di sebuah qaryah, sebuah negeri atau di sebuah perkampungan. Wa hiya khawiyatun 'ala urushiha, dan dia, negeri itu atau pemukiman atau perkampungan itu dalam keadaan khawiyatun 'ala urushiha. Jadi atap dari rumah-rumah, bangunan-bangunan itu sudah rubuh, ya, sudah hancur, sehingga sampai menutupi tembok-tembok rumah tersebut, ya, sudah luluh lantak ibaratnya, sudah hancur semua. Kata lain, tidak ada lagi kehidupan di kampung ataupun di qaryah yang dilewati oleh seseorang ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di dalam keterangan tafsir para ikhwan, seseorang ini, ibu-ibu, adalah seorang nabi yang bernama Uzair. Jadi Nabi Uzair ini tidak termasuk di dalam 25 Rasul-Rasul Allah yang diutus pada kaum, ya, kaum tertentu yang memimpin umat. Tetapi beliau sekali lagi adalah seorang nabi yang diberi Allah SWT wahyu, kemudian diamalkannya dan disampaikannya kepada wilayah atau lingkungan dakwah beliau. Nah, para ikhwan akhwat rahimakumullah, terbetiklah dalam hati seseorang ini ketika memperhatikan bangunan-bangunan yang sudah rubuh semua, bangunan yang sudah atap itu sampai ke fondasinya, saking sudah lumatnya atau sudah luluh lantaknya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Berkatalah Nabi Uzair ini, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali kampung ini atau negeri yang sudah luluh lantak ini setelah matinya kampung ini, ya, setelah kampung ini sudah luluh lantak. Tidak berselang lama para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, setelah ada kalimat yang terucap, baik terucap secara keras maupun terucap secara
sir ya, Allah Maha mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu yang tentunya ini adalah merupakan satu qadarullah ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus terjadi. Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Maka Allah mewafatkan atau mematikan dia 100 tahun lamanya. Setelah 100 tahun diwafatkan atau dimatikan para ikhwan akhwat, lalu Allah membangkitkan, menghidupkan kembali dia itu atau orang tersebut atau Nabi Uzair tersebut. Lalu Allah berfirman, qala kam labith. Berfirman Allah, berapa lama kamu tinggal di sini, atau berapa lama kamu tidur ataupun dimatikan di sini ya. Jadi Allah SWT bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Jadi tinggal itu dalam artian orang ini dimatikan Allah dalam keadaan menjadi mayat. Iya. Kan dimatikan tadi kalimatnya, fa amatahullahu mi'ata amin. Allah mematikan dia. Tsumma ba'atsa, kemudian dibangunkan lagi. Ini kalau Ashabul Kahfi ditidurkan 309 tahun. Kalau ini kalimatnya bukan ditidurkan, dimatikan. Nah, ini sama-sama dahsyatnya ya. Ini sama-sama berita besar yang harus diimani oleh setiap insan di muka bumi ini, setiap hamba Allah. Allah bertanya, kam labithta, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Orang tersebut menjawab, labithtu yauman aw ba'da yaum. Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Jadi begitu perasaan orang yang sudah ditidurkan oleh Allah, sudah dimatikan oleh Allah SWT, masih di dunia selama 100 tahun. Ya tentu ini adalah orang soleh, seorang nabi diwafatkan, dimatikan Allah SWT ya. Yaitu karena ini adalah merupakan ayat Allah SWT yang membuktikan kudrahnya Allah SWT. Jadi ini merupakan kabar yang didahulukan, dijelaskan oleh Allah SWT tentang bagaimana manusia yang sekian lama, beribu-ribu tahun meninggal dunia, kemudian nanti dibangkitkan lagi. Ini sudah pendahuluan kabar ya, pendahuluan kabar yang dikedepankan oleh Allah SWT bagi manusia. Begitu juga dulu Ashabul Kahfi, ketika mereka itu bangun biiznillah, atas izin Allah, Bapak Ibu, para ikhwan akhwat, sebagian mengatakan ini kayaknya kita ini tidur sudah lama ya. Sebagian mengatakan ya, kayaknya baru seharian deh kayaknya kita tidur nih. Mungkin karena lelah, dikejar-kejar oleh centengnya ataupun bala tentara lah, raja yang zalim pada saat itu. Mereka akhirnya
keluar dari istana itu dan melarikan diri bersembunyi di dalam sebuah gua, maka disebut dengan Ashabul Kahfi. Sebagian juga ada yang mengatakan perasaan saya setengah harian dah, gitu. Jadi beberapa pendapat dari para Ashabul Kahfi ini, ya. Jadi mereka tidak tahu ternyata Allah telah membuat mereka tertidur di dalam gua itu berapa? 300 ditambah 9 tahun. 309 tahun. Ya, 309 tahun tidur. Ya, seperti halnya kita tidur ini, capek ke kanan, miring kanan, pindah miring kiri, telentang, ya. Kanan lagi, kiri lagi, begitu Rais? Iya. Ya tahu-tahu itu ratusan tahun itu Mas Darmuji. Subhanallah ya. Nah ini hanya 100 tahun. Tetapi orang sekarang ini tidur berapa bulan aja viral itu ya. Wanita yang tidur itu berapa ini tidur dia di rumahnya. Bangun sebentar tidur lagi, bangun sebentar tidur lagi. Ada begitu. Qala bal labista mi'ata am. Lalu berfirman Allah menjawab ucapan seseorang tadi, ya. Bal labista mi'ata amin. Bahkan engkau sudah tinggal di sini atau tidur di sini selama 100 tahun. Dalam keadaan mungkin ibaratnya orang baru bangun tidur setengah ya sadar dan tidak sadar ibaratnya ya. Dalam keadaan masih lihat kanan kiri ya, tengok kanan kiri, lihat keadaan di sekitarnya. Ya, yang tentu akan melihat apa yang tadinya seperti halnya keledai yang ditungganginya dan barang bawaannya yang ditumpangi atau yang dinaikin di dalam keranjang di atas punggung keledai itu. Maka Allah merintahkan untuk melihat. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Maka perhatikan. Ya. Jadi asal kata fanzur ini maka pandanglah, maka lihatlah. Maka lihatlah. Maka perhatikanlah ila ta'amika kepada makanan kamu. Maksudnya bawa-bawaannya. Ya. Termasuk yang di dalam sejarah itu sebutkan bahwa beliau ini barusan metik buah-buahan hasil kebunnya. Ketika balik ke rumah, ya, beliau ini jalan yang dia lewati sudah keluar dari jalan yang pertama dia tempuh waktu berangkat. Kata lainnya nyasar, gitu ya. Nyasar beliau ini. Sampai nyasar ke sebuah kampung yang sudah roboh tadi, yang sudah tidak ada lagi kehidupan. Wasyarabi kalam yatasanna, dan juga minuman yang kamu bawa 100 tahun yang lalu belum lagi berubah, belum berubah. Jadi buah-buahan masih segar, minuman yang dia bawa juga masih utuh. Subhanallah. Ya. 100 tahun tidak rusak. Jadi kalau Allah menghendaki buah-buahan yang 100 tahun yang lalu ya itu hancur. Tapi karena Allah menghendaki yang lain, ya, dari kebiasaan dari makhluk Allah, buah-buahan ini tadi, ciptaan Allah tadi, maka dia tidak seperti biasanya. Jadi ini untuk jadi tanda kuasaan Allah, bukti bagi manusia, terutama bagi
yang beliau ini adalah ibaratnya seorang tokoh pelaku dalam kisah yang ilmiah ini dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wanzur ila himarik, dan perhatikan pula kepada himar kamu. Himar itu adalah binatang keledai. Ya. Keledai jarang kita lihat ya kalau di kita ini. Mungkin di kebun binatang ada mungkin keledai ya. Tapi ini biasanya ada di wilayah-wilayah Arab sana ya. Ya, kalau di sini yang ada kuda aja. Jadi sebangsa kuda tapi dia lebih kecil ya. Walina ja'alaka ayatan linnas, dan ini untuk kami jadikan engkau itu tanda kekuasaan kami kepada manusia atau bagi manusia. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan peristiwa seorang hambanya ini yang ditidurkan 100 tahun dengan keadaan begitu bangun buah-buahan, makanan dan minuman tidak berubah, sementara apa? Keledainya sudah, tulang belulangnya sudah berantakan, sudah hancur para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi keledainya mati, keledainya bukan sekedar mati Rois, tetapi dagingnya sudah hancur, kulitnya sudah hancur, semua sudah jadi tanah, sudah jadi debu, tinggal yang kelihatan tulang belulangnya. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma, dan perhatikan pula bagaimana tulang belulang keledai itu, bagaimana kami rangkai kembali tulang belulang itu. Ya, tulang belulang tentu sudah bergeser ya, ketiup angin dan lain sebagainya, sudah tidak lagi misalnya satu bagian tulang berada pada tulang yang tadi semula bersambungan ya, sudah berantakan lah. Maka Allah perintahkan wanzur ilal 'idhami kaifa nunsizuha summa naksuha lahma. Kemudian tulang belulang tadi yang sudah tersusun kembali kami bungkus dengan lahma, dengan lahm, dengan daging. yakni ya daging keledai tadi ya. Jadi Masya Allah ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwa debu-debu yang ada di sekitar itu menyatu kembali ya, ibarat orang yang tadi terpencar kemudian bentuk konfigurasinya kembali menyatu gitu ya. Maka terjadilah satu peristiwa yang dahsyat, menjadi daging, dan daging itu membungkus tulang-tulang tadi, tulang belulang tadi. Falamma tabayyana lahu qala, maka tatkala sudah jelas olehnya melihat kuasaan Allah tadi yang mati dihidupkan kembali, itu peristiwa keberapa itu? Ya urutannya keberapa itu? Ketiga mungkin ya. Yang pertama dirinya tadi yang sudah dikabarkan bahwa dia sudah mati 100 tahun, dia dihidupkan. Ya bisa jadi ya karena dia tidak melihat ya, tapi dia imani saja. Perasaan dia ya tidak mati kan, hanya tidur aja. Kemudian yang kedua adalah tentang makanan dan minumannya yang tidak berubah. Yang ketiga keledai ini. Jadi ini semuanya
peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang dahsyat, kejadian yang dahsyat. Maka tatkala dia memperhatikan peristiwa demi peristiwa itu, qala, dia berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya sudah mengetahui, sekarang ini maksudnya, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, atau atas segala sesuatu Maha Kuasa. Jadi yakin maksudnya ini, bahwa ilmu beliau dengan mengatakan saya mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, berarti ini adalah proses menebalnya iman seseorang. Jadi melihat satu ayat tanda kuasaan Allah, tanda kebesaran Allah. Jadi sebetulnya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, semua yang ada pada diri manusia ini juga kalau kita perhatikan ya tanda kebesaran Allah, tanda kuasaan Allah. Hanya saja banyak manusia yang tidak mau memikirkannya. Kalau kita sedikit berpikir para ikhwan dan akhwat, nih, bagaimana tidak dikatakan Allah itu berkuasa ya? Nih kalau rambut sama-sama disebut bulu juga seperti alis mata ini, atau bulu mata. Ya. Kenapa bulu mata, alis mata hanya terbatas seperti ini saja, tidak panjang? Bayangkan saja kalau alis mata, bulu mata bisa tumbuh seperti panjangnya rambut, maka akan ada beberapa salon yang akan dibuka lagi karena untuk urusan bulu mata, ya. Ulu alis, ya kan? Atau juga gigi manusia diberi batas oleh Allah SWT, panjangnya tidak boleh melebihi kadar yang Allah SWT sudah tentukan. Bayangkan saja kalau gigi ini bisa tumbuh terus seiring dengan bertambahnya usia, maka ya Allah akan ada lagi salon untuk menggergaji itu gigi, ya kan? Akan menggerinda itu gigi, ya kan? Itu tanda kebesaran Allah. Subhanallah ya. Demikian juga tulang belulang manusia ini ada batas perkembangannya. Usia sekian segini tingginya, usia sekian segini tingginya. Nanti kalau sudah sampai usia tertentu maka batas tinggi sudah stop. Bayangin aja orang 60-70 tahun kalau ngikuti irama ya, tingginya seperti waktu kanak-kanak hingga remaja, itu harus berapa puluh meter tuh adek, ya kan? Tingginya manusia. Itulah tanda kebesaran Allah SWT yang tidak banyak diperhatikan orang, sehingga ya sebagian besar manusia tidak mensyukuri akan betapa besar nikmat Allah SWT dalam kehidupan manusia ini. Belum lagi masalah oksigen yang kita hirup ini. Di dalam kabar yang bisa dipercaya, atau kata lain ya konon di luar negeri sana sudah ada yang namanya ATM untuk oksigen. Jadi karena pengapnya udara, oksigen berkurang, orang mampir ke ATM oksigen. Jadi bayar sekedar untuk menghirup udara bersih. Ya. Maka kenapa tidak mau bersyukur manusia dengan melimpah ruahnya Allah SWT sediakan ya oksigen yang kita hirup tiap saat, tiap waktu. Ya, ya buktinya kemarin ketika memuncaknya
pandemi COVID-19, orang sesak napas banyak, maka kemana-mana nyari oksigen, ya, beli, ya kan? Itu mahalnya ya. Tapi karena karunia Allah SWT, semua diberikan secara gratis oleh Allah SWT. Namun hendaklah manusia itu ya tahu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan apa yang diinginkan Allah. Tidak ada yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala melainkan agar hambanya mau tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi nggak disuruh berbuat yang berat-berat manusia ini. Masya Allah ya. Para ikhwan dan akhwat, kita sampai pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 260. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingat pula ketika Nabi Ibrahim berkata, ya, wahai Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Maaf, saya minum sebentar ya. Jadi Nabi Ibrahim memohon pada Allah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu makhluk yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman, wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Berkata Nabi Ibrahim, bala, benar, saya sudah beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi untuk membuat saya ini lebih tentram hati saya dalam keimanan ini, untuk menenangkan hati saya. Ya. Jadi kita mengenal kata tumakninah itu ya, yang tenang itu ya, tenang sejenak. Kalau ini liyatma'inna qalbi, supaya hati saya dalam beriman itu tenang. Ini keinginan Nabi Ibrahim. Qala fakhudh arba'atan minat thair fasurhunna ilaik. Maka berfirman Allah, ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaik. Kemudian pelihara itu burung, ya, dan burung itu kemudian dipotong, disembelih dulu. Sudah disembelih, dipotong-potong lagi bagian paha, bagian sayap, ya, ya, kata lainnya ya tadi cincang tadi ya. Dibelah lagi ya, kayak model orang yang itu bersihin ayam di pasar itu ya, sudah disembelih itu ya, dipotong 12 apa berapa itu. Jadi 4 ekor tadi disembelih semua, kemudian dipotong-potong. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian letakkan tiap-tiap bagian itu di tiap-tiap jabal, tiap-tiap gunung. Jadi di beberapa gunung diambil, ya diacak, dicampur itu daging-dagingnya tadi itu, tulang-tulang semua itu diletakkan. Satu porsi di gunung A, satu porsi gunung B, gunung C, di bawah dipisah-pisah. Yang kondisi dari burung itu juga sudah bercampur, ya kan? Sudah bercampur, burung A, burung B, burung C, burung D, udah nggak jelas lagi itu di mana itu. Ya. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya.
Tsumma ad'uhunna. Kemudian setelah kamu letakkan potongan-potongan burung tadi yang sudah terpencar itu di tiap-tiap gunung, kemudian panggil dia. Panggil burung tadi. Ya, gimana cara manggil burung? Mungkin apa begini ya. Nah, apa ditepuk ya? Gimana lah? Yang biasa ini yang melihara burung dara atau burung apa ya? Tepuk, panggil. Bahasa mereka ya, bahasa burung ya. Ya'tinaka sa'ya. Niscaya burung-burung itu akan segera datang menemuimu dengan segera. Segera datang menemui dengan cepat. Sudah segera, cepat lagi ya. Iya. Ya'tinaka sa'ya, akan datang kepadamu sa'ya, dengan secepat-cepatnya, dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di sini Allah SWT pada akhir ayat ini menyebutkan bahwa Allah SWT aziz, maha perkasa. Begitulah Allah mempertunjukkan kepada manusia kekuasaannya yang tiada tara, ya, tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh sehebat apapun manusia. Bersekutu mereka untuk melakukan hal ini pun tidak akan bisa, kecuali ini dilakukan oleh Allah SWT, dan atas izin Allah SWT ini bisa terjadi. Dan Allah SWT hakim, maha bijaksana. Artinya Allah itu yang menetapkan hukum, aturan yang akan terjadi dalam kehidupan di dunia ini hingga kehidupan nanti di akhirat sebagai balasan bagi kehidupan dunia akan amal perbuatan seluruh makhluknya, terutama manusia dan bangsa jin yang diperintahkan Allah SWT untuk mengibadati Allah SWT, sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan dari dua ayat yang kita pelajari pada malam hari ini dapat terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.